Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membacakan naskah khutbah Jumat yang dipersiapkan untuk pelaksanaan ibadah Jumat di Masjid Darul Quran Majene 8 Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan tanggal 1 Mei 2020. Namun karena kondisi pandemi corona sehingga tidak memungkinkan untuk kami bacakan langsung di pelaksanaan ibadah Jumat, sehingga saya membacakan ini untuk tetap kami coba menyajikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan pesan-pesan yang ada di dalamnya dapat bermanfaat bagi masyarakat umat Islam, khususnya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallahu katsira. Tsumma qala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah bersyahadat dan komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan di dalam mengarungi hidup dan kehidupan, baik di dalam mengarungi kehidupan sebagai hamba maupun di dalam mengarungi peran kehalifaan. Nabi dan Rasul yang membawa Islam sebagai nilai yang dicontoh dan dilatihkan kepada umatnya, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Salah satu bukti tanda kesyukuran, keimanan dan kesaksian penghambaan kita pada hari ini dengan memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a. Hai orang-orang yang merasa dirinya beriman, ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, bersegeralah untuk mengingat Allah, tinggalkan seluruh aktivitas duniamu, tinggalkan seluruh tugas kehalifanmu, bersegeralah untuk melaksanakan ibadah, berikan haknya Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena itu sebenarnya lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia di balik itu, seandainya tahu mau mempelajari rahasia di balik itu. Setelah melaksanakan ibadah, fantasyiru fil ard, bertebaranlah di permukaan bumi ini, kembali melaksanakan peran dan tugas kehalifan kita.
yang terkadang menggiring manusia untuk lalai dari penghambaannya, lalai dari melaksanakan tugas-tugas ritualnya adalah mencari rezeki. Allah sudah menegaskan bahwa keberkahan rezeki ketika kita mencari rezeki dengan tidak melalaikan ibadah-ibadah kita, ibadah ritual kita. Allahu khairur razikin, akulah pemberi rezeki yang baik. Yarzuqu liman yasha bighairi hisab, aku akan berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki tanpa batas. Keberkahan kehidupan, pencarian rezeki, sekali lagi ada pada ketika kita terapkan dalam kehidupan, begitu tiba haknya Allah, berikan haknya Allah. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini 8 Ramadan, bulan ke-9 berdasarkan perhitungan peredaran bulan Qamariah 1441 Hijriah. Bulan yang penuh dengan keberkahan, berteparan dengan bulan kelima 1 Mei berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari bulan Syamsiah 2020 Masehi. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, pembeda antara hak dan batil. Sebagai panduan untuk menata hidup dan kehidupan, meraih kesuksesan, keselamatan fid dunia wal akhirah. Bulan Mei adalah bulan bersejarah bagi Indonesia, di mana insya Allah besok 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sehingga saya mencoba tema khutbah yang kami persiapkan ini, bagaimana menata pendidikan, membangun generasi cerdas berakhlak Qurani. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Salah satu bentuk keimanan bagi seorang muslim adalah kehidupan dunia ini hanya sementara, sangat singkat, dan masih akan berlanjut ke alam akhirat, alam barzah, alam pengadilan Tuhan, alam kebangkitan untuk kita menerima keputusan yang maha adil, hari di mana seluruh anggota tubuh menjadi saksi atas perbuatan kita di alam dunia ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Semua kita mengharapkan kebahagiaan di dunia dan kemenangan akhirat, karena kita yakin bahwa pasti akan kita pindah dimensi, pindah ke alam barzah untuk menunggu hari kebangkitan, hari pengadilan, yang kita tidak tahu nanti di sana berapa lama kita menunggu. Semuanya kita bercita-cita untuk selamat dunia dan akhirat, sehingga pada hakikatnya memang keselamatan yang selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Hakikatnya keselamatan ketika kita bisa selamat di 3 alam. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Karena kehidupan di dunia hanya terminal persinggahan, kita semua bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi pelanjut, kehidupan yang kuat, memiliki kesadaran diri, kesadaran kehambaan dan kehalifaan yang bertanggung jawab untuk mengelola bumi dan memakmurkannya, memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, menguasai ilmu agama, ilmu kehidupan dunia yang dilandasi dengan pemahaman ilmu agama yang kuat sebagai bekal menuju pada kehidupan ukhrawi. Generasi yang berakhlak dengan nilai-nilai Quran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dalam bersikap, bertindak dalam melakoni hidup dan kehidupan, baik sebagai hamba Allah Abdillah maupun dalam melaksanakan tugas kehalifan sebagai warisan dari nenek kita Adam. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Menurut Ustadz Dr. Samsi Ali, Imam Besar Masjid Agung Amerika,
pendiri pesantren Nur Inka Nusantara Madani, generasi yang unggul, generasi yang cerdas dan berakhlak Qur'ani, menurut Al-Quran adalah memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, dia memiliki wawasan Iqra, selalu mau belajar, selalu mau membaca tanda-tanda alam, membaca ayat-ayat Allah baik yang tertulis maupun yang tercipta. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah ulul albab. Ulul albab selalu memadukan antara kemampuan zikir dan fikirnya untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan memiliki kesadaran diri bahwa tidak ada yang diciptakan oleh Allah, tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah, dan tidak menyombongkan dirinya sebagai generasi muslim yang tangguh. Kemudian ketiga, dia memiliki kesalehan, amalan-amalan baik yang dilakukan selalu dilaksanakan karena Allah, didasari dengan rambu-rambu yang diberikan oleh Allah dan berujung pada demi mencapai ridho Allah. Kemudian yang berikutnya, dia merupakan generasi menjadi agen perubahan, dinamis, terus bergerak, berpikir, merenung untuk bagaimana mengikuti pergerakan perubahan. Dia tidak larut dengan perubahan, tetapi mencoba mewarnai perubahan. Kemudian kelima, berwawasan global, berwawasan dunia, karena era sekarang ini kehidupan dunia ini tidak dibatasi lagi oleh jarak, tidak dibatasi lagi oleh batas-batas negara, sehingga generasi yang kuat ke depan, yang cerdas, berakhlak, itu harus berwawasan global, berwawasan dunia. Cerdas yang berakhlak adalah generasi yang mampu memadukan antara kemampuan zikir dan fikir, mengkaji ayat-ayat Allah baik yang tertulis maupun yang tercipta. Generasi yang memiliki kriteria tersebut, itulah yang akan menata kehidupan masyarakat yang damai, ummatan wasatan, berislam dengan rahmatan lil alamin, memiliki kesalehan individu, kesalehan sosial kemasyarakatan, dan kesalehan lingkungan alam. Pertanyaannya, dari mana dan bagaimana memulai mempersiapkan membangun generasi cerdas berakhlak Qur'ani? Hidup dan kehidupan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, bersambung mulai dari usia 0 hari sampai pada batas ajal yang sudah ditetapkan. Tidak ada yang tahu kapan berakhir, kapan batasnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Mulai dari alam rahim, alam dunia, alam barza, dan alam kebangkitan. Kalau begitu sebenarnya jawaban pertanyaan ini harus memulai dari alam rahim dengan melalui pendidikan, baik pendidikan non formal, informal maupun formal. Membangun generasi yang cerdas dan Qur'ani, yang pertama memulai dari alam rahim usia 0 hari sampai dengan 9 bulan 10 hari. Bukti anak-anak yang cepat jadi penghafal, jadi cerdas, itu dia dididik mulai dari rahim, sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran oleh orang tuanya. Jadi pada tahapan ini yang paling banyak bertanggung jawab adalah pasangan suami istri. Diri kita ini terdiri dari bahan fisik jasmani dan non fisik rohani. Badan fisik tersusun dari triliunan sel yang berasal dari satu sel, stem cell, zygote, yang merupakan peluburan sel sperma dari ayah dengan ovum, sel telur dari ibu. Pembentukan badan fisik harus kuat dengan asupan gizi yang cukup, seimbang dengan sumber yang halal dan thayyibah. Bersama dengan perkembangan badan fisik, terjadi perkembangan badan non fisik, badan energi, bioplasma, jiwa, stem cell atau zygote yang sudah sebenarnya hidup, sudah melakukan proses metabolisme, sudah mampu merekam informasi-informasi dari lingkungan. Perdengarkanlah kata-kata yang baik. Yang paling baik adalah firman Allah, ayat-ayat Al-Quran yang suci dan penuh dengan keberkahan. Seiring dengan perkembangan dan penyempurnaan badan dalam rahim, manusia juga telah mendapatkan fitrah kesucian, potensi hidup, potensi kemuliaan, potensi kejujuran, potensi kecerdasan, potensi keimanan yang berasal dari arruhnya. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun.
Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, akal pikiran. Sayangnya sedikit saja yang mensyukuri. Di alam rahim, manusia selain mendapatkan asupan energi dan ruh kehidupan, juga sudah menerima komitmen kehambaan, mengakui Tuhannya sebagai Sang Khalik yang menciptakan dirinya sebagai makhluk. Wa is ahadza rabbuka min bani Adam min suhurihim surriyatahum wa ash'adahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, pancaran sperma dan sel telur manusia, Allah mengambil kesaksian pada jiwa kita seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua sudah menjawab, betul, Engkau Tuhanku, dan kami bersumpah, bersaksi, siap untuk menghambakan diri. Surah ke-7 ayat 172. Pendidikan persiapan fase pertama orang tua, terutama ibu, harus memperbanyak doa, zikir, interaksi dengan Al-Quran, konsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyibah. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Tahapan yang kedua adalah tahapan persiapan ketika anak sudah lahir, usia dari hari pertama kelahiran sampai dengan 2 tahun. Dilanjutkan dengan usia 2 sampai 4 tahun, dan yang paling bertanggung jawab adalah keluarga, terutama ibu. 75% karakter akhlak anak itu ditentukan oleh ibunya, karena ibulah yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Di lingkungan rumah tangga mestinya terus diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ustaz Adi Hidayat ini sudah mempraktekkan, kalau berhenti bapak ibunya membaca ayat suci Al-Quran, beliau memperdengarkan terus melalui speaker aktif dan luar biasa. Tahapan berikutnya yang ketiga adalah tahapan bagaimana pembinaan di usia sekolah. Umur 4 sampai 7 tahun, pemerintah, masyarakat bersama dengan keluarga harus menata pendidikan formal dengan benar sebagai wadah pembentukan generasi yang cerdas Qur'ani, berakhlak mulia. Pendidikan anak usia dini difokuskan pada pembelajaran Quran, pengenalan agama dengan benar, bukan hanya pendidikan di tingkat pesantren, tetapi pendidikan anak usia dini ditata dengan sistem dan pola pembinaan pesantren yang benar. Pada usia ini dipadukan dengan pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat. Masjid harus dioptimalkan fungsinya, bukan hanya tempat salat, zikir, tetapi sebagai laboratorium pembentukan generasi berakhlak mulia, generasi Qur'ani. Belajar bahasa Quran penting, mulai diperkenalkan Tuhan, kewajiban ibadah, perintah untuk salat. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Tahapan berikutnya adalah tahapan usia pendidikan dasar menengah. Usia 7 sampai 10 tahun, 10 sampai 13 tahun. Ini sekarang di format dalam pendidikan sekolah dasar itu harus diperkuat, diintegrasikan kurikulum umum dengan kurikulum agama, diperkuat pendidikan agama. Lanjutkan penguatan penanaman akhlak yang sudah dibentuk di pendidikan anak usia dini. Kemudian usia 13 sampai 16 tahun SMP dan usia 16 sampai 19 tahun SMA, kurikulum sekolah tetap harus diintegrasikan dengan penguatan pendidikan agama dan mempraktekkan nilai-nilai Qur'ani bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat. Yang tahapan berikutnya adalah usia pendidikan tinggi yang umumnya lebih besar dari 19 tahun. Perguruan tinggi haruslah tetap melanjutkan penguatan generasi cerdas Quran yang kuat. Pembelajaran Quran di perguruan tinggi bukan hanya sekedar dibaca, akan tetapi bagaimana memberikan pemahaman dan diterapkan di dalam kehidupan. Contoh, ketika kita baca Al-Quran menyampaikan jaga waktu salat, hafizu ala salawati, jagalah waktu salat. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat aku sudah tetapkan waktunya, maka praktekkan di dalam kehidupan kampus yang tentunya harus
diikuti dengan regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan di kampus. Pendidikan yang tertata mulai dari pendidikan rumah tangga, masyarakat, dan pendidikan formal, dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, itu yang akan membangun generasi secara terpadu dan berkelanjutan, akan menghadirkan politikus, ekonom, arsitektur, pertanian, guru, dosen berakhlak Qur'ani yang akan membangun peradaban bangsa yang mulia dan sejahtera. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah, mempersiapkan generasi yang cerdas Qur'ani, kuat dan berakhlak mulia adalah tanggung jawab kita semua. Ladang amal, tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab anggota masyarakat, tanggung jawab institusi pendidikan, tanggung jawab pemerintah melalui pendidikan non formal, informal, dan formal secara terpadu bersama. Hakikat generasi cerdas Qur'ani adalah generasi yang memiliki modal dasar keimanan dan ketakwaan yang kuat, dengan sikap perilaku selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa sebagai tangga menuju kualitas keberagamaan yang tertinggi yang selalu dibacakan pada setiap hari Jumat. Dan menurut riwayat, Rasulullah hampir setiap membuka taklimnya selalu membaca ayat ini, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, jangan hanya sekedar beriman, tingkatkan terus keimananmu dan bertakwalah kepada Allah, dan tingkatkan juga terus menerus ketakwaanmu sampai mencapai predikat takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu pindah dimensi ke alam barzah sebelum mencapai predikat tertinggi al-muslimun, ketauhidan yang tertinggi, berserah diri kepadanya. Membangun generasi Qur'ani, referensi utamanya adalah Quran yang penuh dengan hikmah, sunnah yang dicontohkan oleh Rasul, diperintahkan langsung oleh Allah, kemudian referensi-referensi yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang benar. Generasi Qur'ani adalah generasi investasi keluarga, investasi masyarakat, bangsa, dan negara yang dapat berkontribusi kepada kita semua, mengantar kita menuju pada jalan keselamatan fi dunia wal akhirah, merebut ridha dan kasih sayang Allah, diakui sebagai hamba, dan mendapat panggilan khusus dari Allah masuk ke dalam surganya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tentram, dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, dan masuklah ke dalam surgaku. Hidup ini berawal dari mengaku bersyahadat di hadapan Allah sebagai hamba, keluar dari rahim menggenggam syahadat tauhid, sampai akhir balik melengkapi kesaksian kita kepada Rasulullah, menelusuri jalan untuk mencari jalan kembali diakui sebagai hamba yang sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk mempersiapkan generasi saleh dan pasti penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, dan mengharapkan pengakuan dari Allah sebagai hamba, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza min qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita berdoa. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibu da'wat wa yakadi hajat. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna wa liikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasyirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullaha allazim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.